Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, yang terhormat Bapak Sismadi selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Fisika Prasetyo Putra selaku coach. Izinkan saya, Alvin Yoga Fanani, untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Monitoring Surat pada Subbagian Tata Usaha Inspektor 4 pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Yoga Fanani dengan jabatan Ahli Pertama Auditor, penempatan di Subbagian Tata Usaha Inspektorat 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas administrasi dan pengarsipan di lingkungan Inspektorat 4. Masuk ke profil instansi, Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat 4 mempunyai tugas melaksanakan yang pertama, pemeriksaan internal pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Politik Pengawasan Umum. Yang kedua, pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten, dan Sulawesi Barat. Latar belakang rancangan aktualisasi. Yang pertama, pelatihan dasar CPNS sebagai persyaratan diangkat menjadi PNS untuk meningkatkan kompetensi dan menanamkan nilai-nilai dasar ASN. ASN juga wajib mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam keseharian kerjanya. Sesuai dengan amanah undang-undang untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi yaitu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap tahapan. Lalu ruang lingkup kegiatan rancangan aktualisasi ini adalah pada subbagian Tata Usaha Inspektorat 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi di tempat kerja berdasarkan jadwal lasar CPNS gelombang 1 lingkup Kemendagri yaitu pada 4 Oktober sampai 14 November 2022. Lalu masuk ke identifikasi isu. Yang pertama, ada pengarsipan di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Kedua, monitoring surat pada subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Yang ketiga, penataan dokumen arsip surat pada subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Yang keempat, pemahaman penggunaan aplikasi MBIS Market di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Dan yang terakhir, disposisi surat di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Masuk ke isu yang pertama yaitu pengarsipan di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Kondisi saat ini pengarsipan surat atau berkas yang ada di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4 belum diarsip secara digital. Kondisi yang diharapkan surat atau berkas dapat diarsip secara digital. Lingkup isunya adalah Smart ASN. Isu kedua, monitoring surat pada subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Kondisi saat ini surat pada lingkup Inspektorat 4 belum dimonitor dengan baik. Kondisi yang diharapkan, monitoring surat di Inspektorat 4 berjalan dengan baik. Lingkup isunya adalah manajemen ASN. Masuk ke isu ketiga, penataan dokumen arsip surat pada subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Kondisi saat ini, surat yang ada di Inspektorat 4 belum ditata dengan baik dan teratur. Kondisi yang diharapkan, surat di Inspektorat 4 ditata dengan baik dan rapi. Lingkup isunya adalah manajemen ASN. Lalu masuk ke isu selanjutnya yaitu pemahaman penggunaan aplikasi MBIS Market di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4. Kondisi saat ini pegawai belum memahami cara penggunaan aplikasi MBIS Market. Kondisi yang diharapkan pegawai mampu memahami dan mengoperasikan aplikasi MBIS Market. Lingkup isunya adalah Smart ASN. Lalu isu disposisi surat di subbagian Tata Usaha Inspektorat 4, kondisi saat ini disposisi surat masuk masih dicatat dengan manual. Kondisi yang diharapkan disposisi surat masuk sudah dicatat melalui komputer dan terintegrasi. Lingkup isunya adalah Smart ASN.
Pada rancangan aktualisasi ini menggunakan tapisan isu USJ, menghasilkan ranking pertama yaitu monitoring surat pada sub bagian tata usaha Inspektor 4, yang kedua pemahaman penggunaan aplikasi MBIS Market di sub bagian tata usaha Inspektor 4, ketiga penataan dokumen arsip surat pada sub bagian tata usaha Inspektor 4, yang keempat pengarsipan di sub bagian tata usaha Inspektor 4, dan yang terakhir disposisi surat di sub bagian tata usaha Inspektor 4. Core isu adalah monitoring surat di subbagian tata usaha Inspektor 4, Itjen Kemendagri. Lalu isu tersebut dianalisis menggunakan fishbone, yaitu yang pertama ada pegawai tidak dapat monitoring surat dengan maksimal, dan kurangnya kesadaran pegawai dalam pentingnya monitoring surat. Kedua ada material, yaitu perbedaan urgensi dari surat. Selanjutnya ada measurement, yang tidak adanya pengawasan. Lalu masuk ke machine, yaitu belum ada sarana untuk melakukan pencatatan monitoring surat. Selanjutnya adalah metode yang tidak diketahuinya alur proses monitoring. Dan yang terakhir ada milieu, yaitu resistensi terhadap perubahan dan budaya yang tidak menganggap penting monitoring. Lalu masuk ke rumusan isu, yaitu belum adanya form monitoring surat pada subbagian tata usaha Inspektor 4, Itjen Kemendagri. Adapun kaitan antara gagasan kreatif dan mata pelajaran agenda 3 mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu manajemen ASN. Pembuatan form monitoring surat dapat membantu pengawas menjalan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang efektif dan efisien, yang merupakan salah satu indikator dalam manajemen ASN. Lalu masuk ke rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah melaksanakan konsultasi kepada atasan tentang rancangan aktualisasi, kedua membuat materi form monitoring surat, ketiga membuat form monitoring surat, keempat melakukan sosialisasi dengan rekan kerja, yang kelima melakukan monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir melaporkan hasil kegiatan pada atasan. Lalu berikut adalah jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melaksanakan konsultasi kepada atasan tentang rancangan aktualisasi dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Kedua, membuat materi form pencatatan monitoring surat dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober. Ketiga, membuat form pencatatan monitoring surat akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi dengan rekan kerja akan dilakukan pada minggu keempat bulan Oktober. Selanjutnya ada melakukan monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada minggu pertama bulan November, dan yang terakhir melaporkan hasil kegiatan pada atasan akan dilakukan pada minggu kedua bulan November. Masuk ke kegiatan pertama, yaitu melaksanakan konsultasi kepada atasan tentang rancangan aktualisasi. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi kepada atasan, kedua melaksanakan konsultasi kepada atasan, dan yang terakhir membuat catatan hasil konsultasi. Kegiatan kedua, membuat materi form pencatatan monitoring surat. Tahapannya yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Kedua, mencari referensi materi untuk membuat form monitoring surat. Lalu masuk ke tahap kegiatan ketiga, membuat form pencatatan monitoring surat. Tahapannya yang pertama, merancang desain form pencatatan. Kedua, konsultasi dengan mentor. Dan yang ketiga, menyelesaikan pembuatan form. Masuk ke kegiatan keempat, yaitu melakukan sosialisasi dengan rekan kerja. Tahapannya yang pertama, menyiapkan bahan sosialisasi. Kedua, melakukan sosialisasi terkait form monitoring pengarsipan surat masuk, surat keluar. Dan yang terakhir, meminta saran atau masukan rekan kerja terhadap form monitoring surat. Selanjutnya, kegiatan kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan yang pertama, mengkonsultasikan metode monitoring dan evaluasi dengan mentor. Kedua, melakukan monitoring. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dari form monitoring yang telah dibuat. Kegiatan yang terakhir yaitu melaporkan hasil kegiatan pada atasan. Tahapannya yang pertama adalah menyiapkan bahan atau dokumen hasil kegiatan yang akan disampaikan kepada atasan. Dua, menyampaikan hasil kegiatan kepada atasan, dan yang terakhir pembuatan laporan hasil aktualisasi. Lalu masuk ke penutup. Berdasarkan rancangan aktualisasi, rumusan isu adalah belum adanya form monitoring surat masuk dan surat keluar pada subbagian tata usaha Inspektor 4, Itjen Kemendagri, dengan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut adalah pembuatan form monitoring surat masuk dan surat keluar di subbagian tata usaha Inspektor 4, Itjen Kemendagri.
Akan dilakukan 6 kegiatan dalam proses aktualisasi yang masing-masing terdiri dari 2 sampai 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Sekian dari saya, terima kasih.